Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur sama-sama kita kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayatnya kita masih dipertemukan pada pertemuan minggu ini belajar pendidikan kewarganegaraan. Dan ini merupakan pertemuan ke-6 kita belajar PKN. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, serta kita telah belajar kedudukan dan fungsinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran kita nanti Ananda bisa baca sendiri di rumah ya, untuk mempersingkat waktu. Kita lanjutkan bahwa yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu ini yaitu kedudukan peraturan perundangan di dalam sistem hukum nasional. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada materi minggu yang lalu, bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum tertinggi. Itu artinya semua produk hukum di Indonesia, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, tentunya kita senantiasa diatur oleh yang namanya peraturan, baik itu peraturan di dalam rumah, peraturan di tempat kita tinggal, bahkan diatur oleh peraturan negara, baik itu peraturan yang tertulis sifatnya maupun yang tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan yang tertulis, yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa yang dimaksud dengan undang-undang ini adalah merupakan peraturan yang tertinggi. Dia juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR, yang artinya bahwa merupakan peraturan yang ketetapan MPR ini adalah merupakan putusan dari MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Yang ketiga adalah undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maksudnya di sini adalah bahwa undang-undang itu sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang mendesak. Yang selanjutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Yang selanjutnya lagi jenisnya yaitu ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Yang selanjutnya lagi atau yang terakhir adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota, yang mana peraturan ini dibentuk oleh DPR provinsi maupun DPR kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama gubernur dan persetujuan oleh bupati ataupun wali kota. Kalau misalnya kita lihat di Aceh, Aceh mempunyai peraturan istimewa yaitu yang namanya kanun, dan itu hanya berlaku di Aceh. Dan untuk di wilayah lain seperti Papua misalnya, dia juga mempunyai peraturan khusus yang dimaksud yaitu peraturan daerah khusus atau yang disingkat dengan Perdasus. Nah, selain jenis peraturan perundang-undangan di atas, terdapat pula peraturan yang ditetapkan oleh yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Yang ke-11, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, dan yang terakhir, Kepala Desa atau yang setingkat. Jadi, peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Dan jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, kita akan belajar sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Sifat dan ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, ia merupakan peraturan yang tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Dan yang terakhir, mengikat secara umum dan menyeluruh. Adapun arti penting peraturan perundang-undangan antara lain, yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Dan yang keempat, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi karena kedudukannya sebagai hukum tertinggi atau hukum dasar di Indonesia, maka pada dasarnya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah dengan menjalankan segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, baik itu aturan pelaksana di tingkat sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu konstitusi itu memiliki 2 sifat, yaitu dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi yang dapat dirubah. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2002, yaitu ketika Indonesia memasuki masa reformasi. Tuntutan rakyat agar terjadi perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diikuti MPR dengan membentuk Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkan rancangan perubahan undang-undang tahun 1945. Badan Pekerja MPR ini kemudian membentuk panitia yang bernama ad hoc. Panitia ad hoc kemudian menyusun kesepakatan dasar terkait perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu
Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pada dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini mengandung dasar negara yang harus dipertahankan, yaitu Pancasila. Pancasila itu sendiri diharapkan mampu mengikat atau mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi bentuk negara kesatuan merupakan bentuk negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Hal tersebut juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 5 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan juga dianggap bentuk negara yang paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk yang beraneka suku bangsa, kebudayaan, etnis, serta agama. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi sistem pemerintahan presidensial ini juga telah dipertegas di dalam perubahan Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang telah dipilih oleh para pendiri negara tetap kukuh dengan suatu pemerintahan yang stabil dan demokratis. Yang keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal batang tubuh. Maksudnya adalah agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status penjelasan dari sudut pandang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Itu artinya meskipun terjadi perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan naskah perubahan atas undang-undang itu diletakkan melekat pada naskah aslinya. Nah, jadi itu dia melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ananda yang solih bisa membuka Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 85, yang artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Jadi apa hikmah ataupun apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah, bagi seorang muslim, Allah adalah ahkamul hakimin atau sebaik-baik pemberi ketetapan hukum. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat At-Tin yang artinya, bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum? Oleh karena itu, ciri orang yang beriman adalah yang patuh kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Dan sebagai seorang muslim, kita harus mendahulukan terlebih dahulu hukum Allah agar hukum dunia pun ikut terlaksana. Nah, jadi mungkin hanya ini materi kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon diperbanyak maaf, dan Ustazah juga mengingatkan Ananda untuk materi kita dari awal sampai materi kita pertemuan ke-6 harap dicatat di buku catatan masing-masing. Hal ini untuk agar supaya Ananda dapat mengingat materi kita dan Ananda dapat menjawab soal ulangan maupun soal UTS yang nantinya akan kita laksanakan. Ustazah juga mengingatkan Ananda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker saat hendak keluar rumah, dan sering cuci tangan pakai sabun. Akhirul kalam, Ustazah tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.